Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku, semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Bersyukur padanya, alhamdulillah yang ala kulli hal, siang ini kita masih hidup, mudah-mudahan nanti malam belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji. Ada yang suka tidur daripada bertafakkur. Ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu. Karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Ya Rasulullah, ada orang mati berperang di jalan Allah, apakah dia masuk surga? Ya, dia masuk surga, asalkan tidak ada hutang. Maka yang berhutang segera lunasi, yang berjanji segera tepati, yang bersumpah segera penuhi. Kalau berjanji sekali, sekali aja, jangan minta 2 kali. Kalau berjanji 2 kali, 2 kali saja, jangan minta 3 kali. Selanjutnya mari banyak-banyak bersolawat atas Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di hari yang agung serta diagungkan oleh Allah dan Rasulnya ini, Yaumul Jumu'ah. Berapa banyak aku harus bersolawat Pak Ustadz? Sebanyak cintamu padanya. Jika hari ini solawatmu 50 kali, 50 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 100 kali. Jika hari ini solawatmu 100 kali, 100 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 500 kali. Jika hari ini solawatmu 500 kali, 500 itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan 1000 solawatnya setiap hari. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Bukan yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling banyak rukonya, bukan yang paling banyak rumah petaknya, bukan yang paling banyak kos-kosannya, bukan yang paling banyak kendaraannya, bukan yang paling banyak tabungannya, bukan yang paling banyak bininya, tapi yang paling banyak solawatnya. Catat dan ingat itu. Selanjutnya, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib, maka tidur tidak dibolehkan. Maka tidur tidak dibenarkan. Presiden pun yang dengarkan ceramah ini tidak boleh tidur. Apalagi Kadif Propam. Apalagi gubernur, apalagi cuma wali kota, apalagi cuma camat dan lurah. Tidur di saat khotib berkhutbah adalah satu hal yang dikecam oleh para sahabat. Habis Jumat tuh yang tidur didatangi oleh sahabat tuh. Ngapain lu tidur? Udah jelas khotib lagi khutbah, lu tidur. Khutbah bukannya lama, cuma sebentar.
datang pun sekali sepekan pula ke masjid, datang hanya untuk tidur. Ala bisa karena biasa, karena dibiasakan tidur, akhirnya tidur setiap khatib berkhutbah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, banyak hal sebenarnya yang mau disampaikan, tapi kita tertumbuk pada judul. Tapi ada potongan ayat yang semua kita mafhum, bahkan maklum akan potongan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai semua yang mengaku dirinya beriman, jaga, selamatkan dirimu, jaga, selamatkan keluargamu dari siksa neraka. Yang punya bini, selamatkan bininya. Bini sudah beranak, selamatkan anak dan bininya. Anak sudah beranak, selamatkan bini, anak dan cucu. Cucu sudah beranak, selamatkan bini, anak, cucu dan cicit. Jangan pandai berbini tapi bini tidak diselamatkan. Jangan pula pandai merusak bini. Dapat anak orang baik-baik, tiba di kita, anak itu jadi tidak baik. Jangan pandai berbini kalau belum bisa. Jangan berani berbini kalau belum mampu. Sebagai kepala keluarga, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, anak-anak nanti, cucu-cucu kelak, bertanggung jawablah atas keselamatan keluargamu di dunia dan juga di akhirat. Maka tugas seorang kepala keluarga di antara mencari nafkah adalah juga mendidik, membimbing, mengarahkan anak bininya. Anak setelah lahir jangan hanya pandai dikasih nama elok-elok tapi tak dididik baik-baik. Nama anak bagus-bagus, nama Nabi. Tapi perangai-perangai Fir'aun, perangai Namrud, perangai Kan'an, perangai Abu Jahal, perangai Abu Lahab. Sekolahkan anak di sekolah yang benar. Sekolahkan anak di sekolah yang mengajarkan anak-anak kita beradab, berakhlak. Karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sekarang banyak orang berilmu, tinggi-tinggi sekolahnya, adab tidak punya. Orang dulu sekolahnya tidak tinggi-tinggi tapi beradab. Tahu dia, bicara dengan orang tua. Ini ngomong dengan sebaya. Ini ngomong dengan yang jauh lebih tua. Ini yang lebih muda. Ada aturannya, ada caranya. Begitu tutur tinular. Begitu nasihat orang-orang tua kita dahulu. Tapi yang begitu itu yang tidak ada sekarang. Rata aja semua orang. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta. Mari kita simak hadis berikut ini. Hadis yang mirip-mirip ini banyak tapi kita ambil yang ini.
Rasulullah bersabda dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia, mudah-mudahan dunia dan akhirat. Tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi kerana 4. Alasan laki-laki menikahi perempuan itu karena 4. Alasan perempuan mau dinikahi laki-laki juga karena 4 ini. Ini alasan klasik, sudah ada sejak dulu kala. Yang pertama, lima liha, kerana harta. Ada laki-laki yang menikahi perempuan karena alasan ini. Inyo ndak karajo, inyo cari bini yang karajo. Jadi bininya yang mencari nafkah. Dia cuma modal tampang doang. Karena kebetulan ganteng. Karena kebetulan tampan. Jual tampang itulah dia. Dan jangan dibilang itu tidak ada. Di kota ini pun banyak. Dia ongkang-ongkang kaki jadi rumah. Bininya yang mencari nafkah. Mencari nafkah itu tugasmu laki-laki. Bukan tugas padusimu. Dengar tuh, ingat tuh. Walihasabiha, kerana keturunan. Mengapa kau nikahi dia, bang? Kebetulan dia anak bangsawan berdarah biru. Kebetulan dia anak orang kaya. Karena faktor keturunan. Dia anak pejabat, dia anak orang terkenal. Setidaknya kalau pesta, pasti pestanya besar. Di samping hartanya banyak, dia juga orang terkenal. Pasti pestanya di area duta nih. Nggak bakalan di gedung guru. Mungkin di stadion utama nih pestanya. Pejabat tinggi negara pun diundang. Jangan dibilang itu tidak ada. Dan itu berlaku. Ini alasan klasik. Orang berumah tangga membentuk keluarga karena ini. Wali jamaliha, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Perempuan itu mau dengan laki-laki itu karena tampan atau sebaliknya. Laki-laki ini suka karena kecantikan. Cantik paling hanya sebatas 60 tahun, itu udah maksimal itu. Sudah di atas 60 tahun yang cantik itu sudah tidak ada. Yang gagah dulu, yang perkasa dulu pun sudah tidak ada. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta. Yang terakhir walidiniha. Rasulullah menekankan walidiniha dan kerana agama. Fasfar bidatid-din taribat yadak. Yang dipilih, yang dicari itu yang beragama. Syukur-syukur kalau dia kaya. Itu bonus. Syukur-syukur kalau dia anak raja. Itu bonus. Syukur-syukur kalau dia ranca. Itu bonus. Tapi agama yang menjadi pilihan utama. Cari menantu tuh, tanya sholatnya, kau sholat enggak? Ini yang ditanya kerja di mana, nak? Mau banyak pun duitnya, kalau enggak sholat, apa bedanya dengan kambing? Sama kan, sama-sama enggak sholat. Apa bedanya dengan jawi kurban tuh? Sama-sama enggak sholat. Cuma yang satu sekolah. Yang jawi tidak sekolah, tapi sama-sama tidak sholat. Dari dulu Rasulullah sudah tegaskan, pilih yang beragama. Bahagia akan kau rasa,
bahagia akan kau nikmati. Kalau engkau orang beragama, insya Allah mulutmu terjaga, tanganmu terjaga. Kau tidak akan mengata-ngatai binimu, kau juga tidak akan mengasari binimu. Dan binimu pun tidak akan membalas kalau ternyata kau berlaku kasar dengan muncungmu atau dengan sikapmu. Dia tetap membalasnya dengan santun karena dia orang beragama. Pilihan terserah kita. Karena dari dulu Allah pun sudah menjelaskan ada dua pilihan. Pilihlah dua jalan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mau masuk surga, ini jalannya. Dan jalan itu ada. Tinggal kita menempuh, menapakinya. Mau masuk neraka pun, ini jalannya. Jalannya juga ada. Tinggal kita mau menempuhnya atau tidak. Mudah-mudahan ke depan kita semua sebelum meninggalkan dunia ini setidaknya bisa mengecap dan mengenyam kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Jika kamu tidak tahu tentangnya, jangan katakan, jangan ikuti, jangan lakukan. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bila di dunia kamu lolos, di akhirat kamu pasti dapat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan bagi kami rezeki yang halal hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram. Kayakan kami ya Allah dengan kemuliaan-Mu hingga kami tidak butuh lagi dengan kemuliaan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.